Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mari mengenal Rasul lebih dekat. Muhammad teladanku, kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Hari ini Ustazah Ani akan berkisah bersama teman-teman tentang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum kita mengetahui kapan Rasulullah lahir, kita akan mengenal dulu di mana Rasulullah lahir, bagaimana keadaan alam di sana, dan siapa nenek moyang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita mulai, mari kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, Rasulullah SAW lahir di sebuah kota. Kota itu bernama Mekah. Di kota Mekah terdapat satu bangunan yang sangat terkenal. Bangunan itu bernama Ka'bah. Ka'bah atau Baitullah adalah kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. Jadi ketika kita sholat, kita semua mengarah ke arah Ka'bah. Kota Mekah berada di Jazirah Arab. Pada dahulu kala, pada zaman sebelum Rasul, Jazirah Arab adalah daerah yang subur. Akan tetapi, lama-kelamaan mengalami pengeringan, sehingga berubah menjadi padang pasir dan gunung berbatu. Penduduk Jazirah Arab adalah suku Baduy. Suku Baduy adalah prajurit pengelana yang tangguh. Orang Baduy juga terkenal ramah dan mudah menerima kebenaran. Pada suku inilah Rasulullah berdakwah. Berkat bimbingan Rasulullah SAW, orang-orang Baduy ini mampu mengguncang dunia. Teman-teman, perjalanan umat Islam di Jazirah Arab dimulai dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nenek moyang dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat berani. Nabi Ibrahim menikah dengan Bunda Sarah. Akan tetapi di usianya yang sudah tua, Nabi Ibrahim belum juga memiliki keturunan. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim akhirnya menikah dengan Bunda Hajar. Setelah menikah dengan Bunda Hajar, Nabi Ibrahim memiliki seorang putra. Putra itu diberi nama Ismail. Nabi Ibrahim sangat mencintai Ismail. Pada suatu hari, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Bunda Hajar dan Nabi Ismail yang masih kecil ke sebuah tempat yang sangat jauh, ke sebuah tempat yang sunyi, tidak ada penghuninya, di tengah gurun yang panas dan tandus, yang saat ini disebut Mekah. Karena ini perintah Allah, maka Nabi Ibrahim dan Bunda Hajar ikhlas menjalankannya. Nabi Ibrahim meninggalkan Bunda Hajar dan Ismail dengan bekal seadanya. Ketika bekal habis, Nabi Ismail menangis karena kehausan. Bunda Hajar pun kebingungan. Akhirnya, Bunda Hajar mencari sumber air. Beliau berlari ke puncak bukit terdekat, namun tidak dilihatnya sumber air. Beliau pun berlari ke puncak bukit yang satu, dan tidak juga menemukan air. Beliau berlari dari Bukit Safa dan Marwah. Akhirnya pertolongan Allah datang. Ketika Nabi Ismail menangis sambil menendang-nendang pasir, muncullah mata air. Nama mata air itu adalah Zam-Zam. Berkat pertolongan Allah, Bunda Hajar dan Nabi Ismail selamat. Tidak lama kemudian, datanglah kafilah dagang. Karena adanya sumber Zam-Zam,
mereka bisa menetap. Ketika Nabi Ibrahim datang menengok, tempat itu sudah menjadi sebuah pemukiman. Teman-teman, pada suatu hari Allah ingin menguji Nabi Ibrahim. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Karena kecintaan dan ketaatan kepada Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menerima perintah itu. Ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, datanglah pertolongan Allah. Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Dari peristiwa ini, seluruh umat Islam diperintahkan untuk berkurban pada hari raya Idul Adha yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Setelah Nabi Ismail tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan solih, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membangun kembali Baitullah atau Ka'bah di dekat sumur Zam-Zam. Teman-teman, setelah Nabi Ismail menikah, beliau diangkat menjadi seorang nabi. Putra-putra beliau lah yang akan menjadi nenek moyang dari Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, demikian kisah hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari kisah yang Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.